Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, Alhamdulillah dalam beberapa hari terakhir ini sudah banyak Ananda yang mengumpulkan tugas ujian praktiknya ya. Tapi setelah saya cek masih banyak tugas Ananda yang salah, ada yang kurang dan ada yang belum sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam kisi-kisi yang sudah dibagikan di grup kelas masing-masing. Salah satunya adalah kesalahan format pada tugas yang dikirimkan. Nah, untuk diketahui, tugas yang dikirimkan itu formatnya harus dengan format yang benar. Misal, kalau Ananda membuat tugas infografik digital menggunakan program PowerPoint, maka formatnya adalah PPTX ataupun PPTM ataupun PPT ya. Yang ada di belakang nama file ini adalah format file yang kita buat. Nah, untuk infografik digital, format filenya yaitu antara lain PPTX, PPTM, PPT, dan yang lain-lainnya. Lalu, kalau Ananda mengerjakan tugas membuat animasi cerpen ataupun membuat game menggunakan program atau aplikasi Scratch, maka nanti format filenya adalah .sb3 atau .sb3. Nah, ini format file yang benar. Lalu bagaimana cara kita memastikan saat kita sudah mengerjakan tugasnya, sudah membuat tugasnya, kita menyimpan file atau berkasnya ataupun tugasnya dengan format yang benar. Yang mengerjakan menggunakan PowerPoint, maka saat kita menyimpan berkas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kita simpan berkasnya. Setelah jendela penyimpanannya muncul, di sini adalah nama yang kita ketikkan ya. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai di bawah ini kita memilih format yang lain ataupun di sini di bawah sini tulisannya ini all file karena nanti formatnya tidak akan benar ya. Maka harus dipastikan di bawah ini kita memilih format yang betul. Seperti itu. Ini kalau di PowerPoint. Kalau Anda mengerjakan tugas menggunakan Scratch, maka saat menyimpan, setelah jendela penyimpanan muncul, sama seperti tadi, kita harus memastikan di sini yang dipilih adalah .sb3, bukan all file seperti ini. Karena nanti tugas yang kita simpan ini tidak akan memiliki format. Jadi kita harus memastikan kita mengklik atau memilih format file sb3. Mengapa format file ini harus dipastikan sudah benar sebelum kita mengirim tugas? Karena supaya nanti file ini bisa saya buka dan bisa saya nilai. Kalau misalnya format filenya tidak benar, maka yang terjadi adalah contohnya seperti ini, tugasnya tidak akan terlihat di sini ya. Saat kita ingin membuka tugasnya dengan PowerPoint ataupun membuka dengan program Scratch, filenya tidak akan terlihat kalau formatnya tidak sesuai dengan format program yang kita gunakan. Padahal, misalnya Anda sudah mengirimkan tugas, di programnya tidak akan terbaca, tidak bisa dibuka, sini juga. Dan saat kita ingin membukanya dengan cara klik 2 kali, maka file ini tidak akan bisa dibuka. Kalaupun Ananda mengerjakan tugasnya, membuat tugasnya dan menggunakan aplikasi selain yang saya contohkan, yaitu PowerPoint dan Scratch, maka sebelum dikirim, pastikan tugas yang sudah disimpan itu bisa dibuka kembali agar nantinya bisa saya buka dan bisa saya nilai. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah ketentuan yang ada dalam file kisi-kisi ujian praktik yang sudah saya bagikan di grup masing-masing ya. Nah, di dalam file ini sudah ada keterangan-keterangan tentang penilaian untuk ujian praktik ini. Dan di bagian bawah ini ada ketentuan dari setiap jenis produk digital yang bisa dipilih oleh Ananda. Nah, ini harus dibaca dulu dan dicocokkan dengan tugas yang dibuat. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan ataukah ada yang masih kurang atau ada yang salah. Misal, untuk infografik digital, dalam tugas Ananda itu harus menyertakan atau menyediakan minimal 3 menu informasi pada halaman utama atau menu utamanya. Jadi ada halaman utama dulu, di halaman utama itu ada menu-menu lagi, yaitu misalnya tentang produk, pilihan produk, hubungi kami, dan keluar. Jadi minimal ada 3 menu informasi dan 1 tombol keluar. Lalu untuk cerpen itu ketentuannya antara lain adalah minimal ada 2 adegan, ada 2 latar, dan 2 karakter. Di dalam ceritanya, setiap karakter yang muncul di situ harus mengucapkan minimal 10 kalimat percakapan atau dialog. Dan di setiap adegan atau latar dalam ceritanya, karakter ini harus memiliki
satu animasi gerakan minimal. Lalu di akhir cerita harus ditampilkan halaman tamatnya. Untuk game, ini yang sering dilewatkan oleh Ananda atau yang sering salah saya lihat, gamenya masih meniru game yang saya buat di tutorial. Sedangkan di ketentuan di sini, gamenya tidak boleh meniru game yang ada pada tutorial yang saya kirimkan ataupun pada tutorial yang ada di dalam program Scratch-nya. Silakan membuat game dengan mencari tutorial di internet, game yang lain yang sederhana banyak ada tutorialnya di internet. Gamenya juga harus memiliki halaman tamat atau game over. Dalam keadaan misalnya tertentu, dia akan game over, ataupun dalam keadaan tertentu, gamenya akan tamat. Maka dari itu, sebelum mengirimkan tugas, silakan cek dulu ketentuan dari masing-masing produk digitalnya apakah sudah sesuai dengan tugas yang dibuat ataupun belum.